Ini benar-benar aneh. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Melihat peristiwa tragis namun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah memukul remu kepala Adila, Pak Junet kembali melanjutkan niatnya untuk menikmati tubuh Simbok yang memang sudah kehabisan tenaga. Sampai berapa lama Pak Junet mengenjot habis-habisan kemolekan Simbok, wanita yang baru sekitar usia 35 tahunan itu. Setelah melepaskan hajat becatnya, ia bingung karena melihat tubuh Adila yang sudah tidak bernyawa. Simbok yang mengetahui kalau anaknya sudah tak bernyawa menjadi sangat panik. Ia mengambil kayu pemukul dan menghantam tubuh Pak Junet. Namun pukulannya hanya mengenai kaki laki-laki tua itu sehingga terjatuh. Dan dengan cepat Pak Junet mengambil pisau yang tergeletak di dekat mayat Adila. Dengan cepat, ia menusuk dada perempuan yang masih dalam keadaan telanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galang Bercerita. Masih bersama saya, Galang Sabdatama. Dan untuk kali ini, ada sebuah cerita dari tulisan Wanti F. Caraka berjudul Tamu Tengah Malam, Sosok Tetanggaku. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya hanya di Galang Bercerita. Aku baru 2 hari menempati rumah kontrakan yang terletak di kawasan Cipinang. Tempat ini menjadi pilihanku karena dekat dengan lokasi pasar tempat aku berjualan barang bekas. Ada sekitar 16 rumah kontrakan yang berjajar saling berhadapan, yang masing-masing 8 rumah. Dan sebuah rumah besar milik sang majikan atau bos kontrakan tersebut. Sebenarnya, aku ingin memilih yang paling ujung agar bisa merasa lebih nyaman dan tidak terlalu terganggu dengan segala urusan dedek-menggek para penghuni yang rata-rata memang berpasang-pasangan dan membawa anak mereka. Tapi entah kenapa, pemilik kontrakan menyarankan agar aku mengambil yang sebelahan saja. Dengan alasan, terkadang penghuni rumah itu datang juga untuk tinggal di sana. Ya sudah, aku nggak perlu banyak tanya. Yang namanya kontrakan sederhana, ya tidak ada fasilitas apapun di dalamnya. Selain ruang kosong yang disekat dengan toilet dan dapur. Jadi, untuk tidur pun aku harus merogoh kocek lagi. Buat beli kasur. Yang namanya kasur Palembang, tipis namun lumayan untuk mengurangi rasa dingin jika hanya beralaskan selembar tikar plastik saja. Sebenarnya, aku berdagang secara berkelompok dan tentu saja terdiri dari famili semuanya. Namun karena masing-masing mempunyai istri dan anak, mereka lebih memilih tinggal di kontrakan yang lebih besar. Dan hanya aku sendiri yang masih lajang, padahal usia aku hampir menginjak angka 25. Malam pertama, aku bisa tidur nyenyak, bahkan bangun pagi pun hampir kesiangan. Mungkin karena lelah seharian berteriak-teriak, menawarkan barang dagangan. Malam kedua, hampir tengah malam aku belum bisa tertidur. Aku duduk di depan kontrakan yang sudah sangat terlihat sepi. Bahkan tetangga sebelah kiri aku yang biasa selalu ramai, malam ini sudah tidak terdengar lagi. Terdengar suara pintu gerbang sebagai pembatas wilayah terbuka. Aku melihatnya sebentar. Ternyata seorang cewek bertubuh mungil mengenakan rok pendek dengan kaos putih dan tas yang menggantung di pundaknya. Aku menikmati kopiku dan menghisap asap rokokku dalam-dalam. Terdengar suara klik seperti sebuah kunci yang membuka pintu dan membuatku terpaksa melihatnya lagi. Oh, ternyata cewek itu tinggal tepat berhadapan-hadapan dengan tempat tinggalku. Dari mana dia? Hari ini baru pulang. Kerja apa? Itu pertanyaan yang sempat melintas dalam pikiranku. Mau tidak mau, aku memperhatikannya juga. Tubuhnya mungkin namun aku yakin kalau usianya sudah di atas 20-an. Rambutnya tertata rapi sebatas pendek bahu. Dan ia mengenakan sendal dan sepatu berak tinggi. Mungkin untuk menambah tinggi badannya. Sebelum ia menutup pintu, ia masih sempat memandangku walau hanya sekilas lalu. Dan pada malam ketiga, saking gerah, aku terpaksa menggelar tikar di teras dan rebahan di sana. Entah aku tertidur atau tidak, aku terkejut saat sebuah tangan terasa menggoyang-goyangkan tubuhku. Mas, bangun mas. Dan ada bisikan pelan. Antara sadar dan tidak, aku melihat seraut wajah yang sepertinya pernah aku melihatnya. Tolongin gue dong, cewek tadi sudah berkata lagi. Aku pun terpaksa bangun, mengucek mata, dan mengelap sudut bibirku yang mungkin sudah ngiler. Ternyata benar, dia cewek yang tinggal di depan kontrakanku yang semalam aku lihat. Minta tolong apa ya? Tanyaku. Barangkali memang ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Bayarin HP gue nih. Cuma ada sedikit error. Lanjutnya,
sambil memperlihatkan sebuah handphone yang bagus. Dan aku pikir itu pasti mahal. Waduh, sorry aja deh. Kalau buat beli apa sih, gue gak bisa. Buat makan aja gue uring-uringan. Balasku dengan bahasa meniru dia. 500 aja, gue butuh banget. Malam ini gue gak dapet saweran, sepicuk, katanya lagi. Dan memaksa aku untuk melihat handphone miliknya. Emang lu kerja di mana? Kataku, mulai bisa sedikit tenang. Padahal jauh dalam hatiku, dak-dikduk banget. Coba bayangkan, malam-malam sepi kayak gini, disamperin cewek yang cantik kayak dia. Ngaceng kan? Jujur, aku merinding juga saat pertama membuka mataku. Untungnya, aku pernah melihat cewek ini semalam. Jadi aku tidak perlu berpikir kalau cewek ini berasal dari dunia gaib. Iya mas, gue ini cuma pemandu lagu di kafe. Emang kalau lagi rame ya lumayan, penghasilannya bisa dapat banyak. Tapi itu cuma pada malam-malam tertentu. Dan malam ini, gue gak dapet duit. Gue bingung mesti cari kemana buat masak dan jajan anak gue. Cewek itu mulai curhat. Entah benar atau tidak yang ia katakan, namun aku jelas melihat kesedihan di matanya yang sebenarnya indah namun tertutup mendung. Tapi maaf, kalau buat bayarin HP lu, gue gak bisa. Kemarin udah buat belanja dagangan. Apa? Lu tega sama gue? Tega sama anak gue? Cewek itu berkata liris seakan memelas. Ini bukan masalah tega atau enggak. Jujur, gue percaya apa yang lu omongin. Gue juga merasa kasihan sama lu yang harus pulang tiap malam demi dapat saweran untuk menghidupi keluarga. Tapi ngomong-ngomong, suami lu kemana? Gue udah lama pisah. Memang status gue belum janda sebab suami gue gak mau nyerain gue. Dia masih ngarep gue balik lagi sama dia. Aku hanya manggut-manggut mendengar curhatnya yang begitu mudahnya meluncur dari bibirnya yang tipis. Wow. Begini aja ya. Nama lu siapa? Nama gue Malik, kataku, menyodorkan tangan dan ia menyambut sambil menyebut namanya. Caca. Aku mengeluarkan selembar uang kertas 100 ribuan dan aku berikan padanya. Nah, ini gue punya duit cepek. Lu ambil aja buat jajan anak lu besok. Sebaiknya lu masuk deh, udah malam. Gak enak juga kalau dilihat tetangga kita berduaan, kataku, meminta agar dia kembali ke tempatnya. Ya udah, makasih ya Malik. Nama lu serem banget, kayak nama malaikat penjaga neraka. Ih. Caca bangkit sambil tertawa kecil dan kembali ke kontrakannya. Kiranya obrolan malam itu akan semakin berkelanjutan. Caca hampir setiap pulang kerja malam dia menyempatkan diri ke rumahku dan anehnya, aku tidak bisa menolaknya. Ada saja alasan cewek itu, entah minta rokok atau mencari mie instan. Kami begitu cepat akrab seakan sudah saling kenal lama. Dan malam ini, ada yang sedikit janggal dari sikapnya. Setelah ia menyulut rokok dan menikmati asapnya, tiba-tiba ia bertanya, Malik, kalau menurut elu, gue ini cantik gak sih? Sungguh sebuah pertanyaan yang bodoh. Atau, aku pikir ini sekedar menguji, apa mataku masih normal atau sudah kabur. Ditanya kok diem sih? Cak, begini, lu ini lagi ngetes mata gue, apa gimana sih? Jawabannya ya, gue yakin, lu tahu sendiri kan? Tapi gue pengen denger langsung dari lu. Oh, gitu, oke deh. Buat gue, lu udah terlalu cantik, cuma kurang tinggi aja, tapi ya lumayan montok. Lu gak lihat kekurangan gue yang lain, Malik? Caca melanjutkan pertanyaannya sambil berdiri, memutar-mutar tubuhnya yang bahenol. Sebenarnya aku mau ketawa juga sih, melihat tingkahnya yang lucu seperti pak model yang sedang bergaya. Gimana? Aku menggeleng, karena aku tidak bisa melihat kekurangannya. Lu gak pernah perhatiin gue, Malik? Coba, lu lihat buah dada gue, kecil kan? Katanya, sambil membuka kaos yang membungkus tubuhnya. Dan dalam keremangan lampu yang hanya 10 watt, aku dapat melihat tubuh Caca yang putih dan mulus. Kemudian, ia menarik tali bra hingga sebuah pemandangan terpampang jelas di depan mataku. Wow. Aku terpaksa melempar pandanganku keluar jendela, agar pikiranku tak hanya terbawa dalam ilusi yang kini sedang ia tawarkan. Maaf Caca, gue mohon lu pakai kembali pakaian lu. Atau gue keluar sekarang, kataku tegas mengancam. Gue baru ketemu cowok kayak lu, pakai pura-pura nolak,
ngeliatin beginian. Gue gak punya maksud apa-apa. Tapi tolong deh, kesiniin tangan lu. Caca bukan malah menutupi tubuhnya, tapi malah mendekat dan meraih sebelah tanganku. Aku benar-benar merasa tidak percaya kalau cewek ini akan berbuat senekat ini. Dan aku tak bisa menolaknya saat tangan kananku harus mendarat di antara belahan dadanya. Coba lu bayangin, bagaimana gue bisa disebut cewek sempurna kalau ternyata buah dada gue hanya sebesar buah jambu. Lu tahu sendiri kan, cowok kebanyakan suka lihat cewek yang berbuah dada besar, biar puas saat menikmatinya. Iya kan? Nih, punya gue kecil kan? Dan lebih liar lagi, Caca mendekap kepalaku agar berlabuh di tubuhnya bagian atas. Namun, sedapat mungkin aku menolaknya. Cak, jangan kelewatan, Cak. Maaf, gue gak bisa. Tolong lu pakai kaos lu, terus lu pulang deh. Gue gak mau sampai terjadi apa-apa kalau sampai ada orang yang melihat kita. Setelah berkata, aku segera keluar rumah menuju warung. Semua demi untuk menghindari Caca yang sudah hampir lepas kontrol. 2 malam berikutnya, dia tak nongol di tempatku. Mungkin dia marah karena aku menolaknya. Dan ia mengirim pesan lewat WhatsApp. Lik, maafin gue ya. Gue gak punya maksud ngajak lu main. Gue cuma pengen tahu. Gue cuma supaya lu tahu kalau selama ini gue tertekan sama kebanyakan cowok yang deket sama gue. Mereka bilang kalau tete gue kecil, gak bisa bikin puas. Lagian, gue juga ikhlas kok. Kalau lu emang nafsu lihat gue, anggap aja ini gue membalas kebaikan lu. Aku hanya tersenyum, merasa lucu dengan permasalahan Caca yang aku anggap gak perlu gue balas. Caca. Aku juga gak munafik kalau aku memang menyukai dia. Kiranya, obrolan malamku bersama Caca diam-diam jadi perhatian orang juga. Padahal aku yakin kalau selama ini belum ada yang tahu kalau Caca masuk ke dalam kontrakanku. Atau mungkin juga mereka tahu, hanya saja berpura-pura tidak tahu. Atau cukup mengintai dari balik gorden jendela saja. Hal itu baru aku tahu saat itu aku nongkrong di warung kopi seberang milik orang Padang. Dia dipanggil Umi Salamah, wanita yang sudah parubaya itu senang jika aku nongkrong di warungnya. Mungkin dia merasa kalau ada teman untuk diajak ngobrol, dan aku selalu menanggapinya. Tapi malam ini nampaknya Umi bukan ingin curhat, tapi agak condong menginterogasi aku. Maaf loh Mas Malik, Umi ini hanya sekedar beri saran saja. Karena Umi sudah mendengar banyak kasak-kusuk kalau Mas Malik sering didatangi Caca malam-malam. Umi Salamah memulai nasihatnya. Sebenarnya ini bukan hal serius Umi. Saya menganggap kedatangan Caca, ya mungkin dia sekedar meluangkan waktu melepas penat habis kerja. Dan memang, saya memberikan uang untuk jajan anaknya karena saya merasa kasihan. Awalnya memang begitu. Sebelum Mas Malik tinggal di sini, dia juga sering merayu cowok-cowok pendatang baru. Dan semua bilang atas dasar kasihan. Tapi lama-lama, langkah mereka semakin jauh. Sehingga kami bersama warga pun bertindak untuk mengatasi masalah ini. Dan Umi harap kejadian itu tidak terulang sama kamu. Sebab perlu kamu ketahui kalau sebenarnya Caca itu bukan atau belum jadi janda. Suaminya gak mau menceraikannya dan berharap kalau Caca masih bisa memperbaiki dirinya. Umi Salamah bercerita yang membuat aku sangat terkejut. Ternyata Caca dulunya adalah seorang karyawati di sebuah kantor besar. Sebuah perusahaan kontraktor kenamaan yang sudah sangat terkenal. Bahkan posisi Caca saat itu sangat penting. Dia seringkali dan menghadiri setiap ada penatatanganan kontrak kerjasama. Caca yang dulu memiliki kepribadian yang 90 derajat dari kebalikan Caca yang sekarang. Yang terlihat cuek dan tidak peduli pada apa kata orang lain. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Ini pesan khusus buat Mas Malik. Ya, Caca itu punya nenek yang sangat menyayangi dia. Neneknya ingin selalu menjaga dan mengawasinya. Meskipun Caca bukan lagi anak kecil. Ia diberikan penglihatan batin sehingga dapat melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Misalnya makhluk gaib. Namun sayangnya ia sering tak bisa kontrol dirinya. Sering berteriak minta tolong padahal dia bisa menolong dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, ini kalau menurut Umi ya, Caca itu sekarang punya nafsu seksual yang tinggi. Dia sudah tidak bisa membedakan laki-laki ganteng atau jelek. Dan memilih tempat serta waktu. Iya, Caca dapat melakukan hubungan badan dengan siapa saja di mana saja.
saat dorongan darinya mendesaknya. Tentu kamu juga pernah melihat dia begitu. Pertanyaan Umi Salamah memang bukan sekedar pertanyaan atau tanpa dasar. Aku hanya mengangguk. Tapi, saya masih bisa mencegah dia, Umi, balasku. Mungkin untuk beberapa waktu, kamu masih bisa bertahan. Tapi mampukah kamu menghindari dia terus-menerus? Saran Umi, sebaiknya kamu pindah dari kontrakan itu. Sebab, sekarang kalian berdua dalam pengawasan warga. Aku terkejut mendengar kata yang mengisyaratkan sebuah peringatan. Memang, apa yang telah diceritakan Umi Salamah kepadaku bukan sekedar cerita hoaks. Sebab pada suatu hari ketika aku sedang men-scroll HP-ku, tiba-tiba di beranda efekku lewat foto seorang cewek yang mirip dengan Caca. Untuk beberapa lamanya aku mengamati wajah imut itu. Hanya saja, dalam foto profil itu terlihat cewek itu lebih berkarisma. Ia mengenakan jas biru muda dengan logo PT perusahaan di dada kanannya. Caca Handayani duduk menghadapi sebuah laptop yang berada di atas meja kerjanya. Dan ketika aku melihat sebuah foto-fotonya, ternyata sungguh berbeda dari keadaannya yang sekarang. Cewek itu terlihat nampak sedang sibuk berada di sebuah bangunan berlantai yang tengah mengawati pasangan besi pada lantai yang akan siap untuk dicor. Setelah aku amati, ternyata gedung itu sebuah apartemen yang sangat megah dan memiliki ratusan kamar. Aku berdecak kagum. Seandainya Caca sekarang masih berada di posisi ini, mungkin ia tidak akan tinggal di depan kontrakan aku. Dan sudah pasti, aku tidak akan pernah mengenalnya. Sejak saat itulah aku merubah sikapku demi mengingat masa lalunya yang penuh dengan gemerlapnya warna-warni kehidupan. Wajah dan senyumannya selalu ceria dengan pandangan matanya yang tegas dan tajam. Benar, itu memang foto gue. Tapi sekarang gue udah gak suka Facebookan lagi. Akun gue itu yang itu udah lupa kata sandinya. Semenjak HP gue rusak dilempar suami, Caca membenarkan kalau memang itu foto dirinya. Pandangan cewek itu seakan lepas pada langit kelam malam itu. Apa lu punya niatan untuk kembali ke masa lalu? Gak mungkin, Malik. Hidup gue udah hancur. Bahkan gue sendiri udah lupa sama masa lalu gue yang katanya orang kantoran dan terpandang. Gue sekarang cuma sampah, Malik. Sampah masyarakat yang tak pantas untuk hidup bermasyarakat. Setiap langkah gue selalu dapat cibiran. Bahkan cerita-cerita miring pun selalu saja terdengar. Makanya, gue lebih banyak tinggal di dalam sama anak gue. Caca mengungkapkan perasaan hatinya. Maaf ya, Caca. Bukan maksud gue bikin lu sedih. Tapi setidaknya lu masih punya harapan menatap masa depan. Taruhlah masa depan lu udah suram tanpa cahaya. Tapi ingat lu punya anak yang masih kecil. Masih banyak yang harus lu perjuangkan. Gue cuma bisa nyaranin aja. Carilah pengganti ayah buat anak lu. Supaya dia bisa punya masa lalu yang lebih baik. Aku hanya bisa memberinya saran. Iya, Malik. Selama gue kenal banyak cowok, cuma baru lu yang bisa ngasih nasihat buat gue. Tidak seperti Rizky. Kebanyakan cowok itu ngerayu biar menikmati tubuh gue. Lu memang beda, Malik. Tanpa kusangka, Caca malah memeluk erat tubuhku. Dan ia sempat terisak dalam pelukanku. Tanpa sadar, aku membelai rambutnya yang pendek sebatas bau. Tidak cukup sampai di situ, tangan Caca meraih kepalaku agar sedikit menunduk. Dan dengan liar, bibirku menyapu bibirnya. Untuk beberapa saat aku terbuai oleh desahan nafasnya yang panas membara. Hingga pada saat Caca mulai memperdeli kancing bajuku, aku mulai tersadar kalau aku harus menghentikannya. Cak, cukup Cak. Seruku pelan sambil beringsut mundur. Namun, cewek itu semakin bergerak, cepat membuka penutup buah dadanya. Tiba-tiba, aku melihat kilatan di matanya yang semula terpejam. Bola matanya mengeluarkan bara. Mata Caca berubah berwarna merah. Dan aku semakin tersudut. Setelah ia membuka bra hitamnya, masih ada pembebat lain yang melapisinya. Iya, seutas jarik bermotif batik Jawa dengan bagian belakang ia ikat seperti simpul. Ia mencium bagian simpul tadi sambil tersenyum seperti menyeringai. Aku melihat ada benjolan seperti benda di dalam simpul jarik tersebut. Bah, Caca sudah menemukan yang Caca cari, kata Caca, yang aku sendiri tak tahu apa maksudnya. Ia kembali mendekatiku yang sudah semakin panik karena takut. Dan sedikit lagi Caca menyentuhku. Aku dengan sikap meraih kain jarik di tangannya. Berhenti, Caca. Atau aku hancurkan benda ini.
Aku berkata lantang sambil memperlihatkan jarik yang sudah berpindah ke tanganku. Dan ketika Caca mulai menyentuhku, aku membenturkan benjolan dalam jarik tadi. Seketika itu Caca terpental ke belakang sambil berteriak, Jangan hancurkan itu, Malik. Pintanya memelas. Ya sudah, sekarang kamu pulang sebelum ada orang yang datang kemari. Caca akhirnya menuruti apa kataku. Ia membenahi pakaiannya kemudian kembali ke tempatnya. Sejak saat itulah aku sering merasa ada yang aneh. Di setiap malam bila kebetulan Caca tidak datang ke tempatku, aku merasa cewek itu selalu ada dalam kontrakan ini. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari dan aku masih duduk di dekat jendela sambil sesekali menyibak sedikit gorden memperhatikan pintu kontrakan Caca. Namun di sampingku jelas aku seperti melihat ada gerakan. Benar, aku merasa ada sebuah bayangan yang berkelebat masuk ke toilet. Seketika aku merinding dan setelah lama memperhatikan tidak ada apapun, baru aku memberanikan diri untuk melihat ke dalam toilet yang ternyata kosong. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Umi Salamah kalau Caca mendapatkan pendamping dari neneknya. Sebab pada saat Caca malam itu bersamaku, dengan jelas aku melihat satu sosok yang sangat mirip dengannya tengah berdiri di depan pintu kontrakannya memperhatikan kami. Aku baru saja pulang habis berjualan. Waktu itu baru saja sehabis maghrib. Aku melihat ada aktivitas di kontrakan sebelah paling ujung yang menurut pemilik kontrakan sesekali ada penghuninya datang. Dan mungkin inilah penghuni kontrakan yang sering kosong itu. Lampu teras hanya 10 watt membuat cahaya tidak terlalu terang. Namun jelas aku melihat seorang cewek remaja yang menurut aku masih sekolah. Ketika aku hendak membuka pintu, cewek itu mengangkat wajahnya yang dari tadi tertunduk, sibuk bermain HP. Aku menganggukkan kepala sebagai tanda sapa, yang ia balas dengan anggukan pula. Setelah itu aku masuk untuk mandi, makan, dan membuat segelas kopi. Dan setelah kurang lebih jam 9, aku keluar untuk duduk di teras. Oh iya, antara tiap kontrakan dibatasi oleh tembok yang tidak terlalu tinggi. Hanya sekitar 1 meter, hanya sebagai pembatas saja agar sesama penghuni tidak langsung saling melihat aktivitas masing-masing. Dengan menggelar tikar plastik sebagai alas, aku mulai menikmati hidup dengan segelas kopi dan tentu saja sebungkus rokok. Geser-geser handphone mencari berita yang lagi viral. Memang, setiap hari ada saja peristiwa yang mau tidak mau membawa kita ke arah sana. Dari mulai politik yang menyoroti kecurangan partai, debat para dewan yang aku sendiri kurang tahu apa maksudnya, segala musibah banjir, gempa, kebakaran hutan, sampai artis yang saling sindir. Dan aku lebih memilih untuk melihat bagaimana nasib bangsa Palestina yang terus-menerus diburu oleh Yahudi Israel. Peperangan tak pernah selesai, yang telah banyak memakan korban jiwa, harta, dan segala kebebasan. Dan anehnya, negara adikuasa yang seharusnya bisa menjadi pengayom mereka, malah mendukung sang Zionis. Sementara, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara. Sendirian aja, Mas? Aku terhenyak mendengar pertanyaan itu. Sapaan halus yang memaksaku untuk menghentikan aktivitas bermain handphone. Aku menoleh ke atas tembok pembatas. Ternyata, cewek yang tadi sempat aku lihat masih berada di sana. Iya, kamu sama siapa tinggal di situ? Tanya bangkit berdiri dan mensejajarkan agar dapat melihatnya dengan jelas. Namun karena ada tembok pembatas, tentu saja aku melihatnya sebatas perut. Wajahnya oval dan matanya agak bulat dan bibirnya terlihat padat. Kulitnya tidak terlalu putih, sedikit gelap, namun punya daya tarik tersendiri. Apalagi buah dadanya yang menembul dari balik bajunya. Ia menggelung rambutnya yang mungkin panjang dan memperlihatkan kulit lehernya. Aku sempat berdecak mengagumi kecantikan alami cewek ini. Sama Simbo, dia ada di dalam sedang meracik jamu, jawabnya sambil menunjuk dengan menengokkan lehernya yang semakin memperlihatkan urat-urat kecil yang kehijauan. Memang, samar-samar aku mendengar suara kedukaan seperti ada benda yang ditumbuk, dan bau aroma jamu sempat tercium di hidungku. Tapi tempat kamu ini selalu sepi. Apa habis pulang kampung? Tanyaku lagi. Dan tanpa kami sadari kalau wajah kami semakin berdekatan. Cewek itu tidak langsung menjawab pertanyaanku, tapi bola matanya malah bermain tepat di depan mataku. Sepertinya dia memang agak manja. Melihatku terpaku melihat wajahnya yang malah memainkan bibirnya seakan menggoda. Iya, kami habis pulang kampung, sebab harus mengurusi sawah juga.
Mbah yang mulai sakit-sakitan. Kenapa juga kita ngobrol berdiri berseberangan? Apa enggak sebaiknya kamu ke sini? Atau aku yang ke situ? Tanyanya lagi. Membuat aku melihat ke sekitar area kontrakan yang memang masih banyak aktivitas penghuninya. Dan hampir di depan teras mereka juga tengah berkumpul bersama anak istrinya. Namun anehnya, mereka seakan tidak peduli dengan keberadaan kami berdua. Tak mungkin kalau mereka tidak melihatnya, sebab lampu yang hanya 10 watt terasa cukup untuk menerangi kami berdua. Tawaran cewek itu membuatku untuk berpindah ke tempatnya. Dan kami pun melanjutkan obrolan dengan duduk di atas tikar lipat sebagai alasnya. Nama kamu siapa? Aku Malik. Tanyaku, memulai dan mengulurkan tangan kananku. Adila, balasnya, spontan membalas uluran tanganku. Lama tangan kami saling menyatu dalam genggaman. Aku menikmati desiran lembut yang mulai menjalar urat nadiku yang berdenyut semakin kencang. Ada tamu toh? Aku tersentak mendengar sapaan dari pintu yang baru saja terbuka. Dan seorang wanita yang belum terlalu tua masih terlihat cantik berdiri di depan pintu. Wanita itu mengenakan kain panjang sebagai pembalut tubuh bagian bawahnya. Sementara ia masih mengenakan kebaya berwarna biru muda berlengan panjang. Mbok, ini tetangga baru kita, namanya Malik. Boleh kan aku ngobrol agak lama di sini? Adila mengenalkan aku pada Simbok yang mungkin itu ibunya. Ya ndak apa-apa toh Cahayu. Masa Simbok harus melarang orang ngobrol? Setelah berkata seperti itu, Simbok kembali masuk dan melanjutkan aktivitasnya. Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Tanyaku mulai. Mungkin 5 tahun atau lebih. Kami merasa betah tinggal di sini. Selain tetangga nggak usilan sama keluargaku juga, buat akses berjualan jamu di sini mudah. Berarti kamu sudah lama nggak sekolah? Iya. Aku sekolah tamat di sini dan semua berakhir di sini. Ada tekanan saat ia mengatakan berakhir. Berakhir? Apa maksudnya? Adila seperti bingung untuk mengatakan sesuatu. Enggak apa-apa. Sebenarnya aku mau melamar kerja jadi apa saja. Tapi setelah aku pertimbangkan, rasanya gaji seorang tamatan SMA itu sangatlah minim bila dibandingkan dengan penghasilanku menjual jamu keliling dan gerobak. Aku tahu kalau kata-katanya kali ini hanya sebagai pengalihan dari pernyataannya tadi. Dia menunjuk sebuah gerobak kecil yang dari tadi aku tidak melihatnya ada di dekat tembok batas kontrakan. Atau memang aku tidak terlalu perhatian saja. Hampir sore, tepatnya setelah maghrib, aku selalu melihat Adila berada di teras kontrakannya seorang diri. Dan ketika aku menawarkan diri untuk ikut duduk bareng bersamanya, ia menyambutku dengan sangat antusias. Banyak hal yang kami bicarakan tentang saat ini masih sekolah, tentang teman-teman ceweknya, dan tentang cowok yang pernah membuatnya patah hati. Namun pada pagi hari ini setelah aku akan berniat berjualan, aku tak melihat cewek itu atau Simboknya ada di sana. Tempat itu tampak sepi, pintu pun selalu dalam keadaan terkunci rapat. Dan yang membuatku penuh tanda tanya, lantai tempat di mana kami duduk semalam terlihat kotor seperti berlumut dan banyak debu. Padahal rasanya itu tidak mungkin. Semalam jelas aku melihat kalau lantai itu bersih seakan habis dipel. Mungkin mereka sudah berangkat berjualan jamu keliling. Sebab memang aku sudah tidak melihat gerobaknya yang terparkir di sisi tembok. Iya mas, Simbok itu nggak pasti berangkatnya. Menurutnya, semakin pagi ia berkeliling maka akan semakin banyak pembelinya. Menurut Simbok, jamu memang bagus dikonsumsi sebelum makan. Berbeda dengan obat-obatan dari dokter atau apotek yang justru mengajukannya makan dulu. Akhirnya, dari obrolan-obrolan kecil timbul perasaan yang lain di antara kami berdua. Kamu sekarang sudah punya pacar nggak? Emang kalau nggak punya, kamu naksir? Aku tidak perlu menjawabnya sebab ada kilatan bening yang indah di matanya. Binarnya memberikan respon agar aku tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Aku meraih kedua lengannya lalu menggenggamnya erat seakan tidak akan kulepaskan lagi. Lalu setelah sore itulah kami selalu menyempatkan diri untuk duduk bareng di teras. Hingga rasa kantuk menyerangku atau Adila yang sudah mendapat panggilan dari Simbok. Entah apa yang kami bicarakan setiap sore hingga malam. Semua meluncur saja dari mulut kami tanpa kami pikirkan dulu. Sehingga pernah kami kebablasan sampai jauh malam masih berduaan di sana. Melihat malam semakin larut, aku pun berniat untuk masuk ke tempatku. Namun tak disangka Adila malah justru mengikuti aku masuk ke dalam tempatku. Kenapa kamu kesini? Udah hampir pagi nih. Nggak baik kalau ada sampai orang melihat kita, kataku
bermaksud untuk mencegahnya. Tenang saja, tidak ada satu orang pun yang akan melihat kita. Lagi pula, aku cuma mau lihat aja tempat bujangan itu seperti apa. Ternyata begini, nggak perlu kamar penyekat. Adila terus melihat-lihat isi dalam kontrakanku yang memang tidak ada apa-apanya. Kamu nggak punya TV? Tanyanya kemudian. Rasanya nggak perlu. Sekarang kan udah ada HP. Kita lihat apa saja. Sebenarnya aku juga merasa heran. Kenapa cewek ini nggak mendapat panggilan dari simboknya seperti malam-malam sebelumnya. Simbok tadi siang udah pulang kampung. Ada urusan yang mendadak. Jadi mulai besok aku yang menggantikannya berkeliling jamu. Jawab Adila saat aku bertanya tentang simboknya. Terus kapan kamu mau meracik jamu kalau kita masih ngobrol terus? Sudah kok. Kan tadi siang sebelum simbok pergi, dia sudah menumbuk halus dan meracik semuanya. Aku hanya mengangguk mengiyakan saja, padahal bukankah tadi katanya mereka habis jualan dan pulang sore seperti biasa. Tapi kenapa dia bilang simbok sudah meraciknya siang tadi? Jawaban itu seperti sebuah rekayasa saja. Di luar terdengar suara pintu yang dibuka dan aku melongokkan kepala lewat pintu yang tidak aku tutup rapat. Caca sepertinya baru pulang kerja, masih mengenakan rok pendek dan kaos lengan pendek pula. Wajahnya sekilas aku lihat masih licin mengkilap. Memang, Caca selalu memperhatikan penampilannya. Sebelum masuk ia masih sempat memandang ke tempatku. Kamu kenal sama cewek itu? Tanya Adila, menyadarkan pandanganku untuk beralih memandangi gadis di sebelahku. Kenal, namanya Caca. Dia kerja di kafe sebagai pemandu lagu. Dia juga sering kesini sekedar ngobrol melepaskan unek-uneknya. Balasku mengiyakan. Hati-hati mas, kamu jangan sampai terpedaya olehnya. Dia juga punya aura gelap. Dari mana kamu tahu? Semuanya aku tahu mas. Aku sudah 5 tahun tinggal di sini dan aku kenal sifat-sifat tetangga-tetanggaku. Tapi aku hanya sebatas mengenalnya, itu pun karena aku merasa kasihan setiap kali mendengar curhatnya. Tidak lebih. Dan sekarang aku sudah punya kamu yang penuh perhatian sama aku. Baguslah. Aku hanya sekedar memperingatkan kamu saja. Mas, jangan sampai kamu terjebak oleh permainan sandiwaranya. Terima kasih Adila. Aku percaya kalau aku bisa menjaga diriku. Dan Adila menunjuk kontrakan Caca dengan gorden jendela tersingkap. Coba kamu perhatikan jendela itu. Apakah cewek itu tadi atau bukan? Benar apa yang dikatakannya. Aku melihat sosok cewek lain yang tengah memperhatikan kami. Cewek itu memang mirip Caca, namun pandangan matanya bukan mata biasa. Mata cewek itu berwarna merah menyala. Tenang saja, kamu gak perlu takut. Jika dia macam-macam, biar aku yang menghadapinya. Aku tak bisa berkomentar apa-apa. Dan kembali pada obrolan tentang perasaan kami yang semakin hari semakin tebu. Aku ingin bicara sama simbok kamu. Rasanya kurang pantas deh. Mengenal anak gadisnya tapi tidak mengenal orang tuanya. Kataku, membicarakan tentang kedekatan kami. Itu akan tiba saatnya nanti. Bukankah hidup ini adalah misteri? Kita tidak tahu apakah hubungan kita ini akan langgeng atau akan berakhir dengan tak terduga. Kenapa kamu pesimis begitu, Adila? Kamu seakan masih menyimpan masa lalu kamu yang kelam. Apakah kamu belum melupakannya? Kalau hanya kata itu mudah, tapi pada kenyataannya itu terlalu berat untukku, Malik. Seberat apapun itu, aku akan selalu ada untuk kamu. Adila menatapku lekat dan lengannya merangkul leherku. Tiba-tiba bibirnya sudah menempel di bibirku. Hanya sesaat, namun meninggalkan kesan yang teramat dalam. Malam ini terasa begitu sunyi. Bahkan sejak sore tadi, aku sudah mengunci diri. Aku tak melihat Adila di teras seperti biasanya. Yang aku lihat hanya lantainya yang kotor, agak berlumut seperti sudah terlalu lama ditinggalkan. Entah sudah berapa gelas kopi yang aku minum, dan berapa banyak batang rokok yang aku bakar. Rasanya, aku kehilangan sesuatu yang belakangan ini sering membuatku bahagia. Entah kemana gadis itu pergi. Ia sama sekali tidak memberikan pesan apa-apa padaku. Nomor kontaknya pun tidak dapat aku hubungi. Dan aku gelisah. Kapan Adila akan kembali? Klik. Terdengar suara kunci diputar. Kemudian derit pintu pun terbuka. Aku mengintip sekilas dari jendela. Caca baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Aku baru sadar kalau sudah beberapa malam ini Caca tidak datang menemui aku. Dan sepertinya dia pun begitu. Terdengar pintu diketuk pelan. Sebenarnya aku malas untuk membukanya. Tapi aku tak pernah bisa untuk berpura-pura tidur atau apa. Dan memang aku tidak bisa mengecewakan orang lain.
Aku membukakan pintu untuknya. Caca langsung menuju rak dapur. Ia mengambil sebungkus mie instan dan kemudian merebusnya. Aku memang memberikan kebebasan untuknya sekali lagi karena rasa kasihan saja. Meskipun pada awalnya sempat terbius akan kecantikannya, namun memudar setelah tahu sedikit tentang jati dirinya. Caca, pemilik kepribadian ganda, pembawaan yang kadang semau gue itu akibat dari masa lalunya yang telah hancur. Namun temperamen yang lain adalah sifat dari sang pendamping yang lebih condong akan keinginannya untuk bercinta. Aku banyak belajar dari Umi Salamah yang mewanti-wanti agar aku sebisa mungkin menghindari bujuk rayuannya. Dan kalaupun itu sampai terjadi, aku bukan tengah bercinta dengan Caca, tetapi bercinta dengan kembaran yang hanya memiliki hawa nafsu. Setelah menghabiskan mie instannya, Caca mengambil rokok dan menyulutnya. Kayaknya beberapa malam ini gue gak lihat lu. Pintu lu selalu dikunci. Emang lu habis kemana? Pertanyaan Caca tentu membuat aku heran. Soalnya, hampir tiap malam aku ngobrol di teras bersama Adila. Gue gak kemana-mana. Malah gue yang gak pernah lihat lu pulang kerja. Gue pikir apa keluarga lu ada yang sakit. Ah, masa sih? Beneran? Gue ngobrol sampai malam di depan. Ngobrol sama siapa lu? Aku tidak langsung menjawab, takut Caca tersinggung. Apa ada tetangga kita yang lain yang mau ngobrol sampai jauh malam? Ada tuh, cewek di kontrakan sebelah. Caca mengerutkan alisnya mendengar aku menyebut kontrakan sebelah. Ah, lu pasti ngarang deh. Kontrakan itu udah lama kosong. Malik, bos yang punya juga gak ngizinin orang buat tinggal di situ. Gue sendiri gak tahu alasannya. Kontrakan itu dibiarkan kosong tanpa dirawat. Lu lihat aja, keramiknya aja udah pada lumutan gitu. Aneh lu ah. Tapi beneran, gue gak bohong. Cewek itu bernama Adila dan dia tinggal bersama ibunya yang dipanggil dengan Simbo. Caca memandang wajahku serius. Namun ada suara yang terdengar dari arah toiletku. Tak ada apa-apa, tapi anehnya Caca sepertinya sangat ketakutan. Lu lihat tuh di depan toilet. Makhluk apaan dia? Tinggi besar hitam dan hus, pergi! Teriak Caca merapatkan tubuhnya padaku. Apaan sih? Orang gak ada apa-apa juga, kataku, sambil memperhatikan ke arah yang ia tunjuk. Masa lu gak lihat sih? Tuh, dia mulai deketin kita. Lebih baik kita keluar saja. Aku yang memang tidak melihat apa-apa, apalagi makhluk tinggi besar, tentu tidak merasakan takut sama sekali. Aku berdiri dan menuju toilet sambil berkata, ayo, kalau berani hadapi aku. Mana? Ayo, tunjukkan wujudmu. Dan sama sekali tidak terjadi apa-apa. Sebab memang aku tidak melihat apa-apa. Dia udah pergi, Malik. Apa beneran lu gak lihat makhluk itu? Tanyanya agak tenang. Makhluk apaan? Cuma tembok aja kok ditakutin. Beginilah gak enaknya jadi gue. Gue bisa melihat makhluk halus tapi gue gak tahu cara menghindarinya. Lu beneran bisa lihat makhluk halus, Sa? Tanyaku, mulai mengerti setelah melihatnya hampir histeris. Ya, lu pasti udah dengarkan dari Umi Salamah. Dia banyak tahu tentang gue. Sebab dia bisa dibilang orang pendatang pertama yang paling lama di sini sejak gue belum lahir. Barangkali lu mau lihat makhluk halus. Gue bisa ngajarin. Tapi resikonya lu tanggung sendiri, kata Caca. Entah bercanda atau serius. Tiba-tiba, pikiranku melayang jauh pada sosok Adila, cewek yang sudah membuatku kangen setelah ia pergi, entah kemana. Kalau lu percaya sama gue, cewek yang lu ceritain itu udah gak ada, Malik. Dia pergi menghilang bersama ibunya. Entah apa yang sudah terjadi sama dia. Bos kontrakan bilang mereka kabur setelah nunggak bayar kontrakan hampir 3 bulan. Tapi anehnya, kenapa kontrakan itu dibiarkan terbengkalai tanpa diurusnya? Ucapan Caca kali ini meyakinkan aku untuk mempercayainya. Maksud kamu dia sudah meninggal? Tanyaku penasaran. Lu takut, Malik? Gue gak bisa bilang dia sudah meninggal atau enggak. Tapi gue cuma kasih saran supaya lu hati-hati. Jangan terlalu menuruti perasaan. Sebab hati manusia bisa diperdayai dengan mudah oleh makhluk halus. Mereka tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Lu boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau memang lu mau tahu latar belakang cewek itu, gue siap bantu lu biar bisa melihat keberadaannya saat ini. Kali ini,
Caca berkata dengan lancar sepertinya tanpa emosi. Mungkin sebungkus mie instan sudah cukup membuatnya perutnya kenyang. Dan biasanya, orang kalau kenyang bisa berpikir secara sehat. Gue juga sebenarnya udah mempertimbangkan saran dari elu. Saran apa? Buat melupakan masa lalu gue. Gue mau mencoba kembali menata kehidupan gue. Tunggu. Jadi maksud lu ingin berhenti bekerja di kafe, terus cari pekerjaan yang umum? Maunya sih begitu. Tapi ada teman bokap gue yang seumuran sama bokap gue. Dia bilang mau ngelamar gue. Dia udah duda dan udah punya cucu. Menurut lu gimana? Caca sepertinya serius mengatakan hal ini. Menurut gue sih, ya mungkin kalau lu menerima dia jadi suami, pastinya lu harus menekan perasaan lu dari rasa malu. Malu punya suami yang lebih pantasnya jadi orang tua lu sendiri. Cibiran dari orang sudah pasti akan lu terima. Tapi itu tidak akan lama. Semua akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya dengan waktu. Tapi kalau emang lu menikah demi masa depan anak lu, gue yakin lu bakalan happy aja menjalani kehidupan rumah tangga lu nanti. Orang bilang, perasaan cinta itu akan tumbuh karena kebersamaan. Sayangilah suami lu seperti lu menyayangi orang tua sendiri. Gue cukup senang mendengar kabar ini. Makasih ya Malik. Lu udah begitu baik. Mau menjadi teman gue. Meskipun cuma bisa nyusahin lu aja sih. Enggak. Lu gak nyusahin gue. Sama sekali enggak. Justru gue banyak belajar dari pengalaman lu yang sangat luar biasa. Cewek lain belum tentu bisa bertahan dalam posisi lu yang sekarang. Aku mengatakan ini dengan tulus. Tanpa aku menyadari, tangan Caca menggenggam tanganku dengan erat. Caca merangkul kepalaku dan dengan lembut dia mengecup bibirku. Entah kenapa kali ini aku tak bisa menolaknya. Malah, aku membalas melumat bibirnya dengan penuh rasa kelembutan dan kehangatan. Caca melepaskan pelukannya dan ia mengusap wajahku. Malik, gue gak mau kalau lu sampai terperangkap sama cewek tetangga kontrakan sebelah. Lagi-lagi, Caca berpesan sebelum akhirnya keluar dan kembali ke kontrakannya. Seperti malam minggu yang lalu, malam minggu ini pun aku ingin keluar menikmati malamnya anak muda. Meskipun hanya dengan modal pas-pasan, bukan jadi penghalang, asal cuaca cerah dan suasana hati yang mendukung. Bagaimanapun, aku bisa untuk menyesuaikan isi dompetku, yang walaupun tebal, itu termasuk modal untuk belanja barang. Sebelum aku berangkat, aku tengok kontrakan sebelah yang tetap sunyi. Mungkin Adila masih berada di kampungnya. Sementara kontrakan Caca sudah tertutup rapat. Mungkin dia sudah pergi bekerja. Aku melangkah menyeberangi jalan untuk duduk di warung Umi Salamah, memesan segelas kopi. Mau jalan sama Caca ya? Tanya Umi. Enggak, aku enggak ada janji sama dia. Lagian aku lebih suka pergi sendirian. Irit biaya, balasku, membuat Umi tersenyum. Pantas saja kalau Umi bertanya aku mau jalan bareng Caca, sebab Caca yang aku anggap sudah pergi ternyata masih berada di rumah kakaknya yang buka usaha salon. Pantesan wajah Caca terlihat selalu glowing. Bisa saja dia menggunakan make up salon milik kakaknya. Caca menyeberang dan tepat membelakangi aku. Cak, baru mau berangkat, ucapku. Dan ia baru sempat memperhatikan kalau aku ada di sana. Oh, elu, gue gak sampai lihat. Lama banget nunggu ojek langganan. Padahal ini malam minggu jatah gue buat manggung. Lu mau kemana? Caca balik bertanya. Belum tahu kemana. Yang penting asal jalan aja deh. Gimana kalau lu ke tempat gue kerja? Lu bisa lihat gaya gue dan suara gue nyanyi. Enggak ah. Gue belum pernah ke tempat kayak gituan. Maklum orang kampung. Lu mang rendah mulu. Ya udah gue berangkat duluan. Apa cewek tetangga sebelah lu belum datang? Maksud lu Adila? Gue gak tahu juga sih. Tapi sekarang gue gak mau banyak pikirin dia. Merinding, kataku, melihat Caca duduk di belakang sang ojol. Setelah ojol pesenanku tiba, aku pun segera melaju, membelah hari yang mulai malam. Sebenarnya, aku tak punya tujuan malam ini mau kemana. Tapi, pas melihat poster film pertunjukan hari ini, aku langsung tertarik untuk menontonnya. Aku mendapat nomor bangku di bagian sudut belakang. Kalau perhatikan, memang kurang pas posisinya, jadi agak miring. Di tengah adegan dar-der-dor, suara tembakan dan suasana gelap dalam bioskop, seorang cewek tiba-tiba duduk di kursi sebelah kiriku. Hanya sekilas aku melihat wajahnya, dan aku hampir terloncat kaget setelah tahu siapa sosok cewek itu. Adila,
Benar, dia memang Adila. Aku mencoba menunggu sesaat, barangkali dia bersama teman cowoknya. Kamu siapa? Tanya cewek tadi. Cowok kamu. Lucu. Aku sendirian kok. Nungguin kamu gak ada kabarnya. Ternyata ketemu di sini. Adila tertawa kecil. Adegan demi adegan bergulir begitu cepat tanpa terasa. Atau kami tidak fokus untuk menyaksikan pertunjukan akting sang aktornya. Sebab kami sudah terbawa oleh arus di dalam diri kami berdua. Setelah pemutaran film selesai, kami menuju pintu keluar dan harus menuruni anak tangga yang menghubungkannya dengan tempat parkir. Entah aku yang salah lihat atau memang Adila yang sudah tidak ada. Sampai di tempat parkir, aku mencari-carinya. Kalau dia bawa motor sendiri rasanya nggak mungkin. Sebab di kontrakannya yang ada hanya gerobak jamu saja. Atau memang barangkali dia bersama teman cowok hanya saja. Nggak barengan satu bioskop. Tapi rasanya nggak mungkin juga. Sebab kebanyakan cowok itu pasti mengalah. Lantas, lama aku berputar-putar di tempat parkir untuk mencarinya. Namun, pada akhirnya aku harus memutuskan kalau Adila sudah pergi bersama ojol. Dan aku pun segera keluar meninggalkan tempat parkir yang sudah semakin sunyi. Aku baru saja pulang dari Bandung untuk membeli barang daganganku yang sudah hampir kosong. Mang Soleh, yang biasa mengisi dagangan sudah 1 minggu tak ada kabarnya. Entah karena memang tidak punya stok atau dia sendiri yang berhalangan. Aku dan sesama pedagang barang bekas onderdil sepeda motor juga menerima pembelian dari penjual perorangan. Asalkan si penjual jelas kalau barang itu miliknya dan bukan hasil curian. Saking lelahnya, setibanya di kontrakan aku gak sempat untuk mandi. Tapi langsung delosor di kasur tipis. Dan tak berapa lama aku pun tertidur. Aku terbangun karena mendengar suara ribut-ribut. Dan setelah aku pasang pendengaranku, ternyata suara geruk itu berasal dari kontrakan sebelah yang ditempati Adila bersama simboknya. Malam itu kira-kira jam 11, aku lihat suasana di luar nampak sunyi. Apa mereka tidak terpengaruh dengan suara ribut-ribut itu? Aneh, padahal suaranya cukup mengganggu, bahkan sangat mencemaskan. Teriakan suara seorang wanita yang minta tolong, ditingkai suara laki-laki yang mengancamnya, membuatku tidak bisa tinggal diam. Aku melihat pintu kontrakan itu terbuka, dan sekilas, aku melihat laki-laki parubaya sedang menarik seorang wanita. Berkali-kali aku menengok ke kiri dan kanan, berharap kalau ada tetanggaku yang mendengar teriakan dan segera untuk menolongnya. Suasana sekitar tetap keadaan sunyi. Terpaksa aku menyeruak masuk demi melihat hal yang tidak pantas untuk dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang wanita. Setelah dekat aku melihat dengan jelas wajah keduanya. Wanita yang berada di bawah tekanan laki-laki tadi adalah Simbo atau ibunya Adila. Sedangkan laki-laki yang tengah mendidinya, aku mengenalnya sebagai bos pemilik kontrakan ini. Pak Junet terus berusaha melucuti kain batik yang menutupi bagian bawah Simbo yang terus meronta-ronta. Ia tidak mau menyerah begitu saja dan terus melakukan perlawanan dengan mencakar-cakar wajah laki-laki yang sudah banyak mengeluarkan darah. Seharusnya kamu tepati janji kamu, Ngatiem. Bukankah kamu sudah berjanji kalau sampai tidak bisa bayar kontrakan dalam 3 bulan, kamu rela melayani saya sebagai pengganti membayar uang kontrakan? Sekarang kamu malah mengingkarinya, kata Pak Junet yang hampir berhasil menarik lepas kain batik Simbo dan memang masih berwajah cantik dengan bentuk tubuhnya yang padat. Ampun, beri saya waktu lagi. Saya akan bayar semuanya. Tapi tolong jangan lakukan ini. Saya tidak mau. Saya lebih baik mati daripada menggadaikan kehormatan saya. Simbo terus berusaha melawan sambil berteriak minta tolong. Saking gemasnya aku tidak sabar melihat adegan ini dan langsung menarik leher laki-laki itu. Lagi-lagi keanehan terjadi. Tanganku tidak dapat menyentuh tubuh laki-laki yang terus-menerus menggagahi Simbo. Bahkan saking kesalnya aku mencoba untuk menendang wajah Pak Junet. Tapi jangankan ia meringis kesakitan. Melihat ke arahku saja tidak. Tendanganku hanya mengenai tempat kosong. Aku sampai merasa stres sendiri. Bagaimana caraku untuk menyelamatkan Simbo dari serangan Pak Junet yang kian membabi buta? Sekuat apapun tenagamu, akhirnya kamu menyerah juga, cantik. Pak Junet tertawa merasa menang karena sekarang tubuh Simbo sudah tidak mengenakan pakaian lagi. Namun tanpa disangka-sangka, ketika Pak Junet baru saja melucuti pakaiannya dan bermaksud naik ke atas tubuh Simbo yang sudah kehabisan tenaga, tiba-tiba sebuah kayu besar menghantam kepala Pak Junet yang sama sekali
Tidak menyangka akan ada serangan mendadak. Pak Junet terjerembab ke samping, pelipisnya mengeluarkan darah. Dan aku melihat Adila sudah berada di sana dengan sepotong kayu besar di tangannya. "Orang tua bejat, aku akan membunuhmu," seru Adila sambil melayangkan kembali kayu yang di tangannya. Pak Junet dapat menghindari dengan refleks. Malah kini kayu di tangan Adila sudah berada di dalam genggaman laki-laki tersebut. Namun Adila yang sudah kalap melihat simboknya sudah tak berdaya. Dia langsung mengambil pisau di dekat kompor. "Tua bangka sepertimu tidak sepatasnya berbuat seperti ini. Dan aku akan mengakhiri hidupmu, Pak Tua." Adila menghunus pisaunya dan ia langsung menyerang Pak Junet. Namun laki-laki itu sudah tahu arah dan tujuan Adila. Ia hanya menghindar sedikit saja dan dengan sekuat tenaga ia memukul kepala Adila dengan kayu yang berada di tangannya. Pukulan itu begitu telak menghantam patok kepala Adila sehingga cewek itu terpental dengan kepala mulai berdarah. Adila mengerang beberapa saat dan akhirnya terdiam. Aku berusaha mendekatinya untuk melihat keadaannya. Namun seperti tadi tanganku tak dapat menyentuh tubuhnya. Ini benar-benar aneh. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Melihat peristiwa tragis namun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah memukul remuk kepala Adila, Pak Junet kembali melanjutkan niatnya untuk menikmati tubuh Simbok yang memang sudah kehabisan tenaga. Sampai berapa lama Pak Junet mengejut habis-habisan kemolekan Simbok, wanita yang baru sekitar usia 35 tahunan itu. Setelah melepaskan hajat bejatnya, ia bingung karena melihat tubuh Adila yang sudah tidak bernyawa. Simbok yang mengetahui kalau anaknya sudah tak bernyawa menjadi sangat pandai. Ia mengambil kayu pemukul dan menghantam tubuh Pak Junet. Namun pukulannya hanya mengenai kaki laki-laki tua itu sehingga terjatuh. Dan dengan cepat Pak Junet mengambil pisau yang tergeletak di dekat mayat Adila. Dengan cepat, ia menusuk dada perempuan yang masih dalam keadaan telanjang. Simbok menjadi histeris, darah mengucur dari bawah buah dadanya. Perlahan tubuh perempuan itu melorot dan terkapar di lantai yang sekarang sudah banjir dengan darah. Aku menyesal dan benar-benar menyesal. Aku bisa melihat kejadian yang begitu tragis, namun aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku merasa kalau diriku dengan mereka ada sebuah dinding pembatas yang tak bisa aku lewati. Aku tak tahu kenapa ini bisa terjadi. Pak Junet, si pemilik kontrakan, terlihat panik saat melihat kedua wanita itu sudah tak bernyawa lagi. Untuk beberapa saat ia hanya duduk di dekat mayat sambil memegang kepalanya yang merasa pusing dengan tiba-tiba melihat genangan darah yang membanjiri lantai. Ia mulai panik. Tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba untuk berpikir tenang. Hampir 1 jam Pak Junet hanya terpaku. Setelah pikirannya agak normal, ia pun keluar sambil mengunci pintu kontrakan dan membiarkan kedua mayat di dalamnya. Aku pun kembali ke tempatku dengan sejuta perasaan yang dihantui peristiwa tragis tersebut. Aku berpikir apa yang harus aku lakukan. Mengeluarkan mereka dari sana. Tapi dengan cara apa? Sementara tanganku saja tidak bisa menyentuh tubuh mereka. Apa sebenarnya yang aku alami? Inikah yang dinamakan ilusi? Dan di depan sana aku mendengar suara gerobak yang berhenti tepat di kontrakan sebelah. Aku keluar untuk melihat siapa orang yang malam-malam begini menarik gerobak. Ternyata Pak Junet tengah menurunkan beberapa puluh bata pasir dan semen. Oh, rupanya laki-laki ini ingin menghapus jejak atas perbuatannya. Karena aku yakin kalau Pak Junet tidak melihat keberadaanku. Maka aku pun ikut masuk ke dalam melihat apa yang akan dilakukannya. Pak Junet mengeluarkan 2 buah kantong plastik berukuran besar. Dan satu persatu tubuh kedua wanita itu dibungkusnya kemudian diikat kuat dengan menggunakan lakban. Pak Junet menaruh jasad dalam plastik itu pada bawah meja kompor yang seharusnya untuk menyimpan tabung gas. Tubuh kedua wanita itu diletakkan duduk saling berhadapan. Setelah itu ia mulai membuat adukan semen. Menutup bawah meja dapur dengan bata merah sehingga selesai. Oh, jadi beginilah cara Pak Junet menghilangkan jejak pembunuhan yang telah ia lakukan. Setelah semua selesai, Pak Junet membersihkan semua noda bercak darah yang memenuhi lantai. Pak Junet tersenyum lega. Ia percaya tak ada seorang pun yang melihat kejadian itu. Entah karena lelah atau terlalu pusing akan peristiwa yang sangat keji itu. Akhirnya aku tertidur hingga bangun kesiangan. Rasanya malas juga untuk berjualan hari ini.
Tanpa mandi terlebih dahulu dan hanya membasuh muka, aku keluar untuk melihat keadaan kontrakan sebelah yang ternyata masih tetap dalam keadaan seperti kemarin. Tak ada tanda-tanda bekas rembukan patah merah atau butiran pasir yang semalam diletakkan di sana. Pintu rumah Caca juga masih rapat. Entah dia belum bangun atau sedang mengantar anaknya ke rumah orang tuanya di depan jalan sana. Aku kembali masuk untuk membuat segelas kopi, lalu menikmatinya untuk mengusir bayangan-bayangan malam yang sangat mengerikan. Tapi aku harus bersyukur jika semua itu hanyalah ilusiku saja dan tidak terjadi dalam kenyataan. Sebab aku masih berharap untuk bertemu dengan Adila dan sedikitnya mencari tahu tentang dirinya. Mumpung hari ini aku tidak jualan, yang berarti tidak ada kesibukan, aku berinisiatif untuk bersih-bersih rumah, menyapu lantai hingga mengepelnya. Tak lupa juga membersihkan meja dapur dan rak tempat biasa aku menyimpan mie instan. Ternyata rak kosong. Tidak ada satu bungkus mie instan pun di sana. Tapi aku menemukan sebuah benda yang rasa-rasanya pernah aku lihat sebelumnya. Betul, ini kepunyaan Caca. Secarik-carik batik yang pernah ia pakai sebagai pelapis penutup buah dadanya. Ada benggolan pada ujungnya. Namun, aku tak berani untuk gegabah membuka barang orang lain, maka aku pun menaruhnya kembali. Setelah merasa keramik di teras kering dari bekas air bel, maka aku pun duduk di sana tanpa perlu alas lagi. Caca mendekat dengan membawa sebuah kantung kresek, dan ia pun duduk berhadapan denganku. Dari dalam kantung kresek, ia mengeluarkan bungkusan yang menurutnya dari aromanya pastilah kado-kado. Yuk, barengan. Gue kira lu gak ada, jadi gue beli satu, katanya, sambil membuka bungkusan yang ternyata memang kado-kado. Wah, kalau barengan sih, ntar lu kurang kenyang. Beli lagi aja deh, sekalian pakai lontong. Gue belum sarapan, kataku sembari memberinya uang. Ya deh, tapi lu jangan makan dulu ya. Sip. Aku membungkus kembali kado-kado yang sudah terbuka. Tak lama kemudian Caca sudah kembali dengan membawa kantong kresek lebih besar. Ternyata ia membeli lontong plus kerupuk sebagai teman dari kado-kado. Memang Caca termasuk cewek yang cuek. Ia tanpa risih makan di teras bersamaku. Dan beberapa tetangga sesama penghuni kontrakan, ada yang bertem dan ada juga yang mencibir. Kami memang harus tidak ambil pusing dengan sikap mereka. Mereka hanya iri karena mereka tidak bisa seakrab kami sebagai tetangga. Pertama, kenal cewek ini aku suka. Setelah tahu kalau dia punya kepribadian ganda, aku perlahan menjauh. Apalagi ketika sosok Adila yang tiba-tiba hadir dan memberikan peringatan agar aku hati-hati dengan Caca. Aku mulai bimbang. Aku merasa kedua tetanggaku ini memiliki kesamaan, sama-sama menyimpan misteri. Waktu pun berjalan, aku merasa nyaman bersama Adila. Namun cewek itu ternyata tidak jelas. Ia sulit untuk aku temui. Kalaupun bertemu itu pun cukup membuat tanda tanya di kepalaku. Iya, kami sering bersama menikmati suasana malam. Namun setelah pagi harinya, teras rumahnya masih tetap berlumut dan penuh debu. Selesai menikmati kado-kado, aku mengambil benda milik Caca yang ketinggalan. Cak, nih punya lu ketinggalan, kataku memberikan benda itu. Oh, itu sih bukan ketinggalan. Itu emang sengaja gue tinggal, supaya lu percaya kalau gue ini bisa melihat makhluk gaib. Nah sekarang benda itu ada di sini. Apa lu pernah lihat makhluk gaib di tempat lu? Enggak, gue enggak lihat makhluk yang seperti waktu itu. Tapi kalau di kontrakan sebelah, emang ada yang aneh. Caca menatap kulkat. Apa Lang? Apa yang lu dengar? Aku pun menceritakan apa yang aku lihat semalam. Dari mendengar suara teriakan dan ancaman sampai menyaksikan sendiri perbuatan mesumnya dilakukan oleh bos pemilik kontrakan hingga pembantaian atas dua wanita hingga tewas dengan mengenaskan. Oh, jadi Pak Junet yang ada di balik semua ini. Pantas saja arwah Adila tetap berada di sini. Padahal gue sendiri gak tahu kenapa Adila menjadi arwah. Sadis juga tuh si tua pangkat Junet. Caca menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia sepertinya tidak percaya jika laki-laki yang sudah bau tanah itu ternyata masih memiliki nafsu besar terhadap wanita. Tapi gue rasa sih itu hanya halusinasi gue saja. Padahal kita gak tahu kebenarannya. Bukan Malik. Lu bukan sedang halu. Itu benda milik gue sengaja membawa alam bawah sadar kamu pada peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan ini bisa kita buktikan. Kita? Maksud lu? Nanti gue pikirin.
Malamnya, Caca kembali menemuiku. Ia bercerita banyak mengenai calon suaminya yang teman ayahnya itu. Dia itu orangnya royal loh. Kemarin anak gue dibeliin mainan yang harganya mahal banget. Padahal kalau dia mau ngasih mainan, nggak juga yang harus mahal gitu. Yang namanya mainan cepet rusak, jadi barang nggak ada harganya. Caca membuka percakapan. Ya, yang namanya lagi nunjukin perhatian sama calon istri. Apapun ia lakukan. Mahal menurut elu, tapi nggak buat dia. Yang penting hati ibunya udah luluh. Pengorbanan sebesar apapun pasti ikhlas. Lu bisa aja. Gue nggak tahu hati gue, luluh atau enggak, yang penting gue jalanin aja dulu deh, jawabnya nyantai. Lama kami terdiam, sepertinya Caca tengah merasakan sesuatu. Ia berjalan menuju dapur. Malik, sini, serunya pelan. Aku menghampirinya, melihat ia menempelkan benda miliknya pada bagian bawah meja dapur yang berpintu. Dan aku ingat, kalau meja dapur sebelah sana memang tepat menempel di tempat yang sama seperti ini. Nah, tepat di balik meja dapur ini, gue melihat jasad Adila dan ibunya. Mereka ditaruh dalam posisi duduk saling berhadapan. Kejam, betul-betul kejam. Biar si tua bangka itu cepat menerima balasannya, Caca berkata seolah pada dirinya sendiri. Malik, lu temenin gue ya. Lu sekarang kan udah gak takut lagi ngeliat makhluk halus. Jangan jauh-jauh dari gue. Ya aneh. Lu yang punya kelebihan malah ketakutan sendiri. Akhirnya, aku pun ikut berjongkok di bawah meja dapur. Caca mulai mencoba berinteraksi dengan Adila dan Sibam. Adila, karena Maliklah akhirnya dia tahu dan dapat melihat semua yang menimpa kamu dan ibumu. Gue sama Malik mau berusaha untuk mengungkap kebusukan Pak Junet yang udah tega menghabisi nyawa kalian berdua. Seandainya ini bisa terungkap, apa yang harus kami lakukan? Jenazah kalian mau kami kuburkan di mana? Pertanyaan Caca disambut suara isakan tangis dari Adila. Caca, aku berterima kasih sama kamu. Kamu terlihat jutek, ternyata hati kamu baik. Dan kamu Malik, maafkan aku yang sudah berusaha membujuk agar kamu tidak lagi dekat dengan Caca. Karena aku memang menyukai kamu. Tapi aku sadar, semua ini tidak mungkin terjadi. Dunia kita berbeda dan aku pergi untuk melupakan kamu. Seandainya kalian bisa mengeluarkan jasad kami berdua, tolong antarkan kami pada keluarga kami, agar kami bisa dimakamkan secara layak di tanah kelahiran kami. Isak tangis Adila semakin menjadi. Caca berusaha untuk membujuknya agar arwah gadis itu tetap tenang menunggu waktu yang tepat akan segera tiba. Aku merasa ikut senang melihat perubahan sikap yang ditunjukkan Caca akhir-akhir ini. Ia sudah jarang keluar malam, bahkan jarang pula ia mampir ke tempatku. Penampilannya tidak lagi seronok, bahkan terkesan sopan dan rapi. Aku teringat akan foto lama-lamanya di EP. Ia nampak begitu anggun, penuh wibawa, sebagai seorang pengawas di lapangan. Apakah mungkin dia sudah ingin kembali pada masa lalunya? Andaikan itu bisa, betapa bahagianya kedua orang tuanya melihat putrinya yang telah terpuruk kini bisa bangkit lagi. Lu udah sarapan belum? Tanyanya pada suatu pagi. Saat itu aku sudah siap untuk berangkat. Belum sih, tapi nanti gue sarapan di pasar saja. Udah siang, takut rezeki dipatok ayam, balasku. Tapi ini gue bawain bubur ayam loh. Yo dimakan dulu. Sayangkan nanti mubazir. Ia meletakkan 2 buah mangkok berisi bubur ayam. Sejenak, aku memperhatikan Caca. Rasanya gak tega juga buat menolak kebaikannya. Entah mengapa kalau belakangan ini dia sering datang pada pagi hari dan membawa sarapan untuk kami berdua. Apa mungkin dia sudah mendapat jatah uang jajan dari calon suaminya yang ia bilang baik hati itu. Nanti malam kita ngobrolin lagi soal mayat Adila. Gue ada rencana buat membongkar kebusukan bos kontrakan ini. Biar dia tahu rasa, kata Caca sambil menikmati bubur ayam. Akhir-akhir ini, lu jarang ke tempat gue, Cak. Gue juga gak lihat lu pergi kerja. Apa lu udah berhenti? Berhenti sih enggak. Tapi gue menghargai maksud baik calon laki gue. Dia pengen gue berubah. Dan kalau bisa gue kembali lagi seperti dulu. Emang suami lu tahu masa lalu kamu seperti apa? Ya tahu lah. Dia kan dari dulu sering ke rumah bokap. Persahabatannya sama bokap gue
udah seperti saudara sendiri. Mungkin lu juga udah lihat dia, tapi jangan diketawain ya. Kalau gue sih, pernah lihat bapak-bapak yang pakai kacamata minus doang. Ya dia tuh orangnya, matanya memang minus tapi hatinya plus. Duh, segitunya. Caca tersenyum, ia membenahi mangkok yang sudah kosong dan masuk ke tempatnya. Kemudian keluar lagi membawa 2 gelas air teh hangat. Nih minumnya, kayaknya gak enak banget. Kalau habis makan hangat, minum air putih dingin, kurang nikmat. Sejak kapan lu bisa masak air teh? Biasanya juga minum air putih. Penyesuaian lah. Gue belajar menghargai apa yang dia suka dan apa yang dia gak suka. Sedalam itu kah? Gue jadi pengen. Pengen apaan? Perhatian lu. Tapi dah telat. Lu udah diboikot, gak boleh larak lirik sana sini lagi. Jadi lu ngarep. Dih, siapa yang ngarep? Dah, gue berangkat dulu. Aku bangkit dan masuk untuk mengambil tas kerjaku, mengunci pintu dan memandangi wajah Caca. Dia balas menatapku dan entah kenapa tiba-tiba ada sebuah rasa yang lain yang menghampiri pembuluh darahku. Gue pergi dulu, Cak. Ya hati-hati, Malik. Baru saja aku melangkah, Caca kembali memanggilku. Malik? Iya, dapat lagi. Salim, katanya, yang membuat aku tertegun. Caca mengulurkan tangannya dan dengan ragu aku menerimanya. Tanpa aku duga, ia mengangkat lenganku dan menciumnya dengan lembut. Dah, hati-hati sayang. Cak, ucapku tertahan. Tidak percaya dengan apa yang barusan aku lihat. Apa dia sedang bermain drama ya? Penyesuaian katanya. Oh, mungkin dia juga tengah memperbaiki diri dengan tindakan yang lembut demi mempersiapkan menjadi seorang istri. Aku pulang dari rumah familiku di Petamburan, menengok anaknya yang sakit, tapi untungnya hanya demam saja. Maklum, aku memang gak punya kendaraan pribadi, jadi ya beberapa kali harus naik angkot untuk sampai ke tempat kontrakanku. Sekitar pukul 10 malam aku baru sampai. Aku melihat di depan kontrakan Adila dan ibunya ada 2 laki-laki yang sedang saling silang pendapat. Ya, seorang aku kenal yaitu Pak Junet, pemilik kontrakan, dan satunya lagi seorang pria seumuran aku, namun berperawakan besar layaknya seorang anggota. Saya memilih tempat paling ujung ini karena merasa nyaman. Saya bisa mengerjakan tugas tanpa ada gangguan, dan saya juga tidak setiap hari berada di sini. Hanya ada pekerjaan darurat saja. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Papa, kenapa Papa melarang orang-orang untuk menempati kontrakan yang kosong ini? Malah dibiarkan kumuh begitu, tanya pemuda di sebelah Pak Junet. Masalah saya terima atau tidak, itu urusan saya. Orang lain tidak berhak mengetahui kenapa dan apa alasan saya, balas Pak Junet dengan nadanya yang angkuh. Oke, itu hak Papa. Sekarang kalau saya berani membayar kontrakan ini 5 kali lipat, bagaimana? Toh saya tidak pernah berada dan tidur di sini. Saya hanya butuh keterangan saja, hanya itu. Kalau memang itu kemauan kamu, baiklah. Saya izinkan dengan syarat. Harga 5 kali lipat dari harga biasanya. Deal, pemuda itu menyelami Pak Junet. Caca baru keluar dari tempatnya dan bergabung bersama kedua orang tadi. Biar nanti saya yang bersihkan, kata Caca, memandang wajah Pak Junet yang memang tidak terlihat ramah. Iya Mbak Caca, terima kasih sebelumnya. Pemuda itu pergi mengikuti Pak Junet untuk menyelesaikan administrasi pembayaran kontrakan bulan pertama. Dia itu anaknya calon laki gue. Ganteng juga gak kaya. Dia anggota polisi yang nyamar dan mau membongkar kasus ini. Dan aku nanti malam diminta untuk menemani dia menyelidiki tempat ini. Lu siap? Kata Caca sambil memandangi pemuda tadi. Selalu siap kalau sama lu, Cak. Inget, gue ini calon istrinya orang. Masa bodoh? Kan baru calon. Caca menatap wajahku lekat dan lengannya terangkat mengelus wajahku. Ingat, nanti malam. Aku tidak bisa menjawabnya dan hanya memandangi tubuh mungil Caca yang terbalut gaun pendek berwarna biru muda. Sebelum ia menghilang di balik pintu, ia masih menyisakan senyum dan 2 jari tangannya yang ia tempelkan pada bibirnya. Hampir jam 1 dini hari, aku melihat pemuda yang sore tadi bersama Pak Junet kembali lagi dengan membawa sebuah meja tulis dan kursi serta sebuah kasur busa seukuran untuk sendirian. Tidak ada lemari atau tempat menyimpan pakaian. Sepertinya memang benar kalau dia
memang seorang anggota yang akan menyelidiki kasus hilangnya penghuni kontrakan beberapa bulan yang lalu. Caca memintaku untuk menggotong memasukkan meja kerjanya dan merapikan tata letak hingga terasa terlihat nyaman. Setelah selesai, pemuda tadi memperkenalkan dirinya. Ia bernama Pangestu dan benar saja kalau dia adalah anak dari calon suaminya Caca. Caca seringkali terlihat grogi setiap kali Pangestu memanggilnya dengan sebutan mama. Jadi benar, apa yang kamu lihat pada penampakan itu? Bahwa jasad kedua wanita itu disimpan di bawah meja dapur? Tanyanya padaku seakan tengah menginterogasi. Ya itu yang aku lihat, tapi aku sendiri tidak tahu secara pasti. Apakah itu gambaran atau sebuah petunjuk atau mungkin hanya halusinasiku saja? Tapi Caca bilang, itu bukan halusinasi melainkan alam bawah sadarku yang diajaknya bertemu dan melihat mereka. Jawabku kurang enak saat menyebut nama Caca, yang pemuda itu menyebutnya sebagai mama. Aku memang sebagai anggota kepolisian tidak boleh menerima hal yang di luar nalar. Tapi aku juga percaya kalau ada kekuatan lain di alam ini selain kekuatan yang nampak oleh mata biasa. Contohnya Mama Caca. Menurut ayah saya, dia mendapat penglihatan gaib itu atas pemberian neneknya untuk menjaganya dari gangguan-gangguan makhluk halus. Dan akhirnya aku percaya dan akan berusaha membongkar kasus ini. Setelah berkata, pemuda yang bernama Pangestu itu pergi ke belakang. Dia berjongkok di bawah meja kompor, mengetuk-ketuk dengan totokan jari-jari tangannya. Terdengar seperti ruang kosong, dan ia memastikan kalau di tempat inilah kejanggalan ini terjadi. Pangestu keluar meninggalkan kami berdua, dan tak lama kemudian kembali bersama Pak Junet juga ayahnya Caca. Sekarang, tolong Bapak jelaskan, kenapa meja kompor ini ditutup dengan tembok? Biasanya, bawah meja dapur itu dipasangi pintu-pintu kecil untuk menaruh tabung gas, tanya Pangestu dengan penuh tekanan. Oh itu karena banyak kecoa saja, jadi saya tutup, tidak ada maksud lain. Kalau sekarang saya bongkar apakah Bapak keberatan? Pak Junet bingung untuk menjawab, ia memandangi kami satu persatu. Kalau Bapak keberatan, berarti Bapak telah melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui orang sehingga menutup kontrakan ini. Lanjut Pangestu, yang semakin membuat Pak Junet merasa tersudut. Pak Junet, sebaiknya Bapak berkata jujur saja. Sebab sudah banyak penghuni kontrakan ini seringkali melihat penampakan sosok yang diduga adalah arwahnya Adila bersama ibunya. Seandainya Bapak tidak merasa bersalah, kenapa Bapak harus takut? Ayahnya Caca ikut angkat bicara. Karena Pak Junet hanya diam tanpa jawaban apapun, maka Pangestu mengambil sebuah palu yang memang sudah ia persiapkan. Mula-mula, ia hanya memukul permukaan semen dengan sangat pelan, agar tidak menimbulkan suara berisik. Namun akhirnya ia mulai agak kesal karena memukul dengan pelan tidak menghasilkan apa-apa. Pangestu mengayunkan palu yang agak besar dengan lebih keras, dan hanya dengan sekali hantam, dinding pun jebol. Dan seketika itu juga, aroma busuk menebar yang membuat kami menahan mual. Pangestu menyalakan senternya, dan benar, seperti dalam penglihatanku, ada 2 bungkus plastik berukuran besar di sana. Aku menahan mual perutku untuk membantu menyingkirkan puing-puing dan mengeluarkan kedua mayat yang terbungkus dalam plastik dengan posisi duduk menekuk lutut. Kegaduhan pun terjadi saat tiba-tiba Pak Junet berusaha untuk melarikan diri. Namun sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Tubuh Pak Junet terjerembab jatuh ke lantai. Dia menjerit ketakutan sambil menunjuk ke arah pintu. Tiba-tiba terdengar suara yang nyaring yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu tidak akan bisa lari dari kami, Junet. Kamu harus merasakan apa yang kami rasakan. Suara tawa itu jelas suara Adila. Oh, jangan sakiti saya. Saya hilaf melakukan. Saya mohon ampun. Rengek Pak Junet seperti orang yang tengah menyembah. 2 bayangan putih muncul secara bersamaan. Keduanya langsung mendekati Pak Junet yang nampak ketakutan setengah mati. Kamu harus merasakan bagaimana sakitnya saat kepala kami dipukul hingga hancur dan bermandikan darah. Dan bagaimana rasanya jantungmu tertusuk sebuah pisau. Sekarang saatnya kamu merasakan itu semua. Sehabis berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah kayu besar yang entah datang dari mana menghantam kepala Pak Junet. Darah mengucur deras membasahi lantai. Pak Junet masih berusaha untuk berdiri. Namun ia harus terhempas lagi karena sebilah pisau melayang tepat menghujam dadanya. Pak Junet
Tidak dapat berteriak sedikit pun, tubuhnya jatuh menggelosor di atas lantai. Tubuh Pak Junet yang sudah tidak bernyawa itu kini sudah berada dalam kantong plastik besar. Namun ketika sosok wanita tadi ingin menyeretnya, "Cukup, hentikan Nadila. Pak Junet sudah merasakan pembalasan dari kalian. Sekarang pulanglah kalian. Biar kami akan membawa jasad kalian untuk dikebumikan secara layak." Caca berdiri dan mencoba menghalangi kedua arwah itu untuk menyeret tubuh Pak Junet. Kedua arwah itu sekarang menampakkan dirinya dengan jelas. Adila mengulurkan tangannya pada Caca. "Terima kasih, Cak. Ternyata kamu baik sama aku. Padahal selama ini aku mengira kamu ingin memperdayai Malik sehingga aku melindunginya. Namun ternyata aku salah. Malik, aku juga minta maaf kalau sampai kamu menaruh harapan padaku. Padahal aku hanya menjauhkan kamu dari Caca. Sekarang aku baru sadar kalau ternyata kalian saling menyukai. Sekali lagi maafkan aku. Antarkan jenazah kami ke tanah kelahiran kami." Setelah mengucap seperti itu, wujud kedua sosok itu pun menghilang. Dan malam yang sunyi ini mendadak menjadi ramai saat sebuah ambulan masuk ke area kontrakan dan mengeluarkan 2 mayat dari kontrakan yang selama ini selalu terkunci. Aku dan Caca tidak mengantar jenazah Adila dan ibunya. Hanya Pangestu yang mengiringi menuju kampung halaman ibu dan anak yang naas tersebut. Akhirnya, semua sudah terungkap, Malik. Kamu percaya bahwa besok atau lusa, penghuni kontrakan ini akan pindah, dan kontrakan ini akan terbengkalai. Kamu, apa nggak pakai kue? Tanyaku agak aneh mendengarnya. Aku mulai belajar menghargai calon suami aku. Calon suami kamu kan bukan aku. Apa kamu menolaknya, Malik? Caca. Maksud kamu ini bagaimana? Aku sudah memutuskan untuk memulai segalanya dari nol. Dan aku memutuskan untuk merasakan indahnya kebersamaan bersama kamu. Lalu bagaimana dengan calon suami kamu? Dia juga tidak bersungguh-sungguh. Dia hanya ingin merangkul memberiku semangat agar aku bisa berdiri tegar kembali. Dan dia juga sudah banyak tahu tentang kamu. Oh ya, mulai bulan depan, aku sudah mulai bekerja di sebuah perusahaan developer perumahan rakyat. Oh ya, hebat dong. Kok hebat sih? Kamu kasih ucapan kayak buat calon istrimu. Kamu serius ya? Apa kamu lihat aku ini main-main? Caca meraih tanganku dan di bawahnya menyentuh dadanya. Rasakan gemuruh dadaku. Dan itu adalah irama cintaku padamu. Dan Caca meraih leherku agar aku menunduk. Lalu bibirnya mendarat dengan lembut menyapu bibirku. Malam semakin beranjak menuju pagi. Banyak penghuni kontrakan yang tidak melanjutkan mimpi mereka. Mereka bergerombol membicarakan tentang Pak Junet yang ternyata berhati iblis. Rembulan masih menerangi bumi dengan sisa cahayanya yang tidak lagi seterang malam tadi. Aku dan Caca juga tak berniat untuk tidur meski mata terasa ngantuk. Kami lebih suka menikmati perasaan kami yang tiba-tiba menjadi indah. Siapa sangka kalau ternyata Caca melabuhkan cintanya padaku. Aku merengkuh tubuh mungilnya dan mengajaknya memandangi sang ratu malam yang tetap berenang tenang meski tanpa sang bintang. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Untuk kalian yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel.